Halo Thrifers, jumpa lagi dengan saya Randy dari thrift.co.id. Sekarang Thrift sudah bisa bertransaksi saham. Jadi teman-teman yang sudah punya akun ataupun yang baru, kalian bisa bertransaksi saham di thrift.co.id ya. Oke, tentunya akan sangat aman ya untuk transaksi tokenized stock di Amerika. Nah, Thrifers, apa yang terjadi bila Wall Street mengalami krisis likuiditas? Walaupun tanpa voting rights, kalian masih tetap memiliki kolateral digital asset. Dan yang kedua, Wall Street tanpa wall ini akan menjadi penjangkauan yang sangat luas untuk market di seluruh dunia ya. Nah, ini juga akan menjadi long street ya istilahnya, teman-teman. Nah, karena di sini kita akan punya pikiran untuk long investment atau jangka panjang ya investasinya. Oke, teman-teman Thrifers, sekarang saya akan coba jelaskan ya apa itu tokenized stock. Kalian bisa lihat di layar apa itu tokenized stock? Jadi tokenisasi aset adalah salah satu konsep yang mencakup tokenisasi sekuritas, misalnya saham, obligasi, komoditas seperti emas, dan aset non-keuangan lainnya. Nah, istilah tokenisasi ini sebetulnya didefinisikan sebagai proses digitalisasi aset ya, jadi tanpa kolateral ya. Atau setiap pembelian kalian tidak akan sama, itu seperti kalian membeli saham pada umumnya ya. Namun dari sini kita mendapatkan benefit-benefit tertentu ya. Nah, inilah mekanismenya. Mekanisme yang pertama, seperti biasa, tokenized stock ini awalnya diisi oleh company dan mereka melalui IPO atau initial public offering, lalu masuk. Kalau di blockchain itu kan namanya ICO, initial coin offering, dan mereka melalui sistem STO juga, security token offering. Dan yang step keduanya, token ini disimpan oleh kustodian atau bank kustodian. Nah, setelah itu dia masuk ke step yang ketiga, dari investment institution atau perusahaan-perusahaan yang coba mengambil data ini untuk diperjualbelikan sahamnya ya, equity stock bought by custodian. Nah, yang terakhir step 4-nya di blockchain kan. Jadi istilahnya itu di tokenize ya. Jadi mereka delisting ke CEX, Centralized Exchange, atau DEX ya, Decentralized Exchange. Dan pada akhirnya dibeli oleh investor. Yang pertama ada meningkatkan likuiditas aset. Jadi teman-teman tahu likuiditas aset ini sangat penting ya dengan volatilitas hubungannya. Dan juga kita harus tahu juga bahwa tokenized stock ini sebetulnya fraction atau pecahan-pecahan dari saham US stock pada umumnya. Nah, lalu ada settlement yang lebih cepat itu tentu karena basisnya itu blockchain, tergantung dari latensi aja dari setiap negara ya. Ada lagi transaksi yang terjadi lebih banyak dan cepat pula, itu otomatis karena penjangkauannya lebih luas, global, otomatis teman-teman Thrifers tahu ini yang peminatnya itu dari mana saja ya. Dan mereka bisa akses ini di Thrift. Nah, lalu cost efisien ini tentunya yang tadinya makan biaya untuk jual belinya lebih mahal, di sini jadi lebih rendah. Nah, setelah itu untuk beberapa kelas stok-stok yang di tokenize ini, mereka ada yang dapat dividen, ada juga yang enggak. Jadi ini beberapa use case ya, jadi case by case enggak selalu tepat seperti itu. Nah, ini yang saya highlight tuh tentu karena adanya 24/7 trade time atau 24 hours ya, 24 hour trade time. Jadi yang namanya gap market pada hari Minggu atau hari Sabtu itu tidak akan ada. Jadi terus grafiknya itu bagus, selalu ada gambar grafiknya, candlenya nggak akan putus ya. Otomatis analisa dengan kita pasang indikator tertentu itu tidak mengubah algoritma yang ada ya. Nah, setelah itu ada juga harga update yang lebih transparan. Otomatis dengan tidak adanya Sunday candle, Sunday chart, tentunya harganya akan lebih terlihat transparan walaupun ada selisih atau perbedaan harga dengan harga saham US pada umumnya ya. Lalu trading fee-nya ekuivalen, jadi disamakan dengan stok-stok yang sejenis ya. Tokenized stock itu kan bisa macam-macam karena pada awalnya istilah tokenized ini sendiri tokenized digital asset, jadinya nggak hanya stok aja tapi ada juga real estate, ada juga commodity gitu. Nah, yang terakhir analisa underlying-nya tentu ada perbedaan. Yang satu mengacu kepada emiten yang seperti Tesla gitu, kita lihat financial statement ya gitu kan, laporan keuangan seperti apa, sampai kebijakan mereka seperti apa. Nah, di tokenized stock tentunya mereka tidak ada
yang namanya analisa seperti itu, dan kita juga tidak memiliki voting rights ya. Jadi otomatis perubahan harga di sini pun tetap mengacu, tapi bentuk di sini tuh lebih seperti notional value pada derivatif produk ya, ataupun future exchange. Tapi pergerakannya tetap mengikuti spot ya. Nah, ini contoh dari APL ya, Apple dengan dia pairingnya IDR di Thrift ya. Tentu harus digarisbawahi, pairing IDR ini hanya di Thrift. Apabila di luar ada pairing IDR, baru kita bisa melakukan swap ya. Otomatis kita coba sekarang ke technical analisanya ya. Nah, seperti biasa, Thrifers kita coba analisa dari New Thrift Market ya, karena sangat nyaman dan tentunya sudah sangat responsif ya apabila kalian ingin melakukan pembelian limit instan atau memasang stop limit ya. Antrian di sini sangat berguna, walaupun pergerakan stok ini berbeda dengan pergerakan token pada umumnya ya. Mereka lebih stabil, mereka lebih tertata gitu gerakannya, dan pattern candle-nya pun lebih teratur. Nah, kalian bisa lihat ya di sebelah kiri ini, selain USDT, IDR, BTC, sekarang ada stok. Nah, klik stoknya akan keluar seperti ini. Terdapat 21 token yang bisa kalian transaksikan untuk sementara. Nah, kalian bisa urutkan change-nya ini berdasarkan persentase hari ini. Mana yang minus sedikit sekali ya. Dan sisanya semuanya plus. Ya, tentu saja plus karena si S&P-nya hari ini mencapai 1% sekian ya. Dow Jones-nya pun mencapai 0,71% untuk hari ini. Nah, kita bisa lihat ini pairingnya APL, Apple Strip IDR di harga 2.400 sekian ya. Di sini ada alat bantunya dalam currency IDR dolarnya. Nah, dolarnya ini 164,43 dolar. Nah, seperti biasa kita akan coba buka time frame daily dengan kita coba lihat dulu tren besarnya. Kita pakai Fibonacci dulu ya. Kita tarik 1 bulan ke belakang untuk lihat time frame-nya. High paling atas, low paling bawah. Nah, sudah terlihat. Oke, ini cukup indah ya grafiknya. Dia sudah ada di level 50 Fibonacci, otomatis ini adalah penentu garis bullish dan bearish-nya. Tapi karena cukup rapi juga dia penurunan dan kenaikannya setiap candle-nya ini, dan setiap kali ini kita lihat nanti ada koreksi, menurut saya sih masih yakin ya, karena di sebelah sini masih ada unrealized profit-nya. Otomatis setiap kali koreksi dia ke level 38 atau di harga 2.400 itu kalian masih bisa beli, dan nanti ataupun dia koreksi sampai 2.350 kalian masih bisa beli ya. Jadi setiap koreksi harga kalian masih bisa melakukan order ya. Nah, setelah itu kita coba lihat stokastiknya. Fibonacci-nya kita angkat, masukkan juga paraboliknya. Ditambah satu lagi Bollinger. Oke. Sudah kelihatan volume tingginya ternyata masih ada di bottom ya, di floor ini. Kisaran harga 2.300 ini cukup baik ya, karena saat-saat ini iPhone 14 akan rilis di Indonesia, tapi di luar negeri sudah, otomatis harganya akan sangat naik sangat tajam ya. Dan kita lihat dia stokastiknya juga masih bermain di area di atas 75. Ini belum overbought, masih terus. Kita tunggu sampai jenuh, mungkin ada koreksi sedikit, tapi untuk daily-nya saya yakin masih terus naik ya. Jadi dia sudah 1, 2, 3, 4, 5 hari kenaikan, biasanya disertai dengan 3 candle ke atas lagi sampai 7 atau 8, nanti akan ada koreksi. Jadi target untuk resisten pertamanya ini dia akan break dulu di harga 2.500 ya, 2.500, dan mengejar sampai high 2.600-an ya, 2.600-an. Oke, kita cek dulu untuk yang weekly-nya. Oke, kita lihat sini 2.700 ya. Kita tempelkan ke harga open dan close-nya 2.600, nggak beda jauh ya. Kita ubah dulu tanpa ada berita untuk melihat harga rata-ratanya. Oh, mungkin lebih rendah, 2.650 ya.
Ini cukup mendekati dengan upper Bollinger. Ya, cukup promising teman-teman. Kalian bisa mulai analisa sesuai dengan knowledge yang ada di media, dan kalian saringin lagi dengan trading kalian, konsistensi kalian dalam bertransaksi. Jangan terbawa atau terpengaruh oleh teman-teman. Selalu pakai indikator yang sudah kalian kuasai. Bagaimana cara membacanya, ini hanya indikator general aja ya untuk kalian teman-teman yang memang fast trading aja, yang cepat ya, atau mungkin general aja analisanya. Nah, kalian selain Apple di sini bisa lihat ya, masih ada BioNTech, ada Taiwan Semiconductor, ada Zoom juga ya. Teman-teman yang suka belanja di Amazon, di sini juga ada Amazon, ada Google, ada PayPal. PayPal teman-teman pasti sudah tahu ya, PayPal banyak digunakan oleh orang Indo juga. Lalu ada Tesla dengan aktornya Elon Musk, ada Airbnb sebagai travel, lalu ada Nokia juga masuk, Pfizer, Coinbase, Robinhood, MicroStrategy. Jadi semua token-token yang memang masih nempel dengan pemerintahan semua, tapi mereka sudah punya sistem DeFi-nya juga. Jadi pilih-pilih beritanya dan coba disaring mana yang menjadi momentum untuk kalian. Oke teman-teman trader, sekian ya dari saya. Tetap kalian harus mengacu kepada berita fundamental juga ya untuk tokenized stock. Tapi jangan khawatir untuk kalian yang masih punya aset di digital asset yang kripto yang lainnya, kalian tidak perlu repot lagi keluar, kalian bisa langsung masuk ke tokenized stock. Oke, selalu ingat do your own research, dan ingat di sini disclaimer on, apapun keputusan kalian itu di tangan kalian, jangan sampai menyalahkan orang lain. Oke, teman-teman sekian. Thank you.